Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, nah sebelum kita mulai saya mau kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Suci. Saya dari Lumo Shop dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini di Zoom maupun di YouTube. Jangan lupa kenalan juga dengan cara mengisi absen ya. Jadi linknya sudah ada di deskripsi YouTube dan juga sudah ada di kolom chat. Jadi langsung aja diisi. Jadi teman-teman nih, selain mengisi absen pastinya akan mendapatkan benefit yaitu kupon atau mini studio dan juga materi webinar kita pada malam hari ini. Jangan lupa dan juga ikut bergabung nih di grup Facebook Lumo Nation untuk mengetahui pemenang undiannya. Jadi jangan sampai ketinggalan juga untuk pengumumannya ya. Jadi yuk, yang belum absen sekarang juga absen sebelum kita mulai nih untuk materi kita pada malam hari ini. Dan di sini ada paket pengguna khusus baru nih teman-teman. Jadi yang sudah download aplikasi Lumo Shop-nya tapi belum melakukan registrasi, nah boleh banget nih untuk melakukan registrasi sekarang juga karena banyak banget benefitnya, yaitu ada 24-40 kupon diskon hingga 20% dengan maksimal potongan mencapai 650.000 dan 5-10 kupon gratis ongkir hingga 100% dengan maksimal potongan mencapai 150.000. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ini hanya khusus pengguna baru ya. Jadi yang udah download tapi belum melakukan registrasi, nah sekarang juga nih untuk melakukan registrasi ya, karena sayang banget kalau benefitnya dilewatin. Dan yang sudah registrasi, jangan lupa juga untuk mengaktifkan jasa pengiriman di aplikasi Lumo Shop-nya teman-teman nih. Karena di sini sudah banyak banget pengiriman yang tersedia di Lumo Shop nih. Jadi teman-teman boleh langsung aktifin sekarang juga karena banyak banget pilihannya. Ada JNE, JNT, Secepat, dan juga Ninja Express, dan masih banyak yang lainnya. Jadi sekarang yuk kita aktifin juga untuk jasa pengiriman yang sudah tersedia. Nah, caranya juga gampang banget nih teman-teman. Di sini caranya ada buka aplikasi Lumo dan pilih atur metode pengiriman. Jadi langsung aja buka aplikasinya, lalu klik akun switch pada jasa pengiriman pilihanmu, lalu klik simpan. Jadi teman-teman boleh nih aktifin yang mana aja. Misalkan mau aktifin JNT, JNE, atau mungkin mau aktifin semuanya, boleh banget ya teman-teman. Jadi sekarang juga aktifin nih untuk yang belum mengaktifkan jasa pengirimannya. Kalau sudah selesai langsung aja, nanti tampilannya akan seperti ini, pengaturan pengiriman sukses diperbarui. Oke, nah di sini juga ada Lumo Shop Plus nih, hadir untuk para pembisnis handal. Pastinya teman-teman yang hadir pada malam hari ini adalah para pembisnis handal. Jadi teman-teman yang mau membuat website sendiri atau mungkin mau memiliki domain milik sendiri, boleh berlangganan sekarang juga, aktifin sekarang juga untuk Lumo Shop Plus-nya. Oke, nah sebelum kita lanjut, teman-teman boleh kita lihat dulu untuk videonya. Pakai Lumo Shop sekarang.
Oke, nah itu tadi videonya. Jadi teman-teman boleh nih yang mau memiliki website sendiri langsung aja kita aktifin Lumoshop Plus-nya. Karena pastinya teman-teman bisa memiliki domain milik sendiri. Jadi teman-teman boleh pilih nih nanti untuk domainnya. Dan di sini sudah berintegrasi juga dengan logistik dan juga pengiriman serta dukungan berbagai jenis pembayaran yaitu melalui virtual account, debit card dan juga e-wallet. Oke, nah kalau misalkan kita bandingin nih dengan membuat website sendiri ya teman-teman. Nah di sini 3 juta per tahun nih, jadi jangan sampai ketinggalan untuk aktifin Lumoshop Plus-nya. Jadi pastinya lebih murah dan juga lebih hemat. Dan di sini juga ada tutorial menggunakan fitur domain milik sendiri. Jadi yang pertama, teman-teman boleh pilih banner domain milik sendiri di bagian fitur yang sering dipakai. Step kedua, pilih pengaturan dan klik pengaturan bisnis. Step ketiga, klik link pengaturan domain. Lalu step keempat, klik banner, dapatkan domain gratis dari Lumoshop. Dan step kelima, teman-teman boleh isi nama toko dan juga klik cari. Jadi setelah itu pilih list domain dari hasil pencarian. Jadi boleh nih untuk langkah-langkahnya di screenshot. Dan untuk step terakhir, setelah dipilih, pastikan domain sudah selesai dan klik daftarkan domain ini. Jadi boleh teman-teman di screenshot aja kalau misalkan lupa nih untuk step-stepnya. Dan pastinya teman-teman yang hadir nih pada malam hari ini adalah para pembisnis handal. Jadi kalau misalkan kita masih bingung dan juga kesulitan menghitung keuntungan dan kerugian dari bisnisnya teman-teman atau mungkin masih menggunakan buku tulis nih untuk catat keuangannya. Nah, di sini ada Lighthouse, jadi mengatur keuangan lebih mudah lagi. Jadi teman-teman boleh untuk download karena sekarang sudah gampang banget. Oke, jadi teman-teman boleh langsung aja download aplikasi Lighthouse-nya. Nah, sebelum kita lanjut nih, jadi teman-teman boleh cek ketersediaan voucher diskon secara berkala karena di sini teman-teman akan mendapatkan kupon ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, cek sekarang juga di aplikasi Lumoshop-nya teman-teman. Nah, di sini juga ada kabar baik. Jadi teman-teman nih yang mungkin ada di daerah Yogyakarta, Semarang dan juga Solo, di sini kita ada eh, seru nih acaranya. Jadi ada teman-teman boleh ikutin jelajah semua kemungkinan dari bisnis online teman-teman. Jadi boleh registrasi sekarang juga untuk ikutan acaranya. Linknya sudah ada di kolom chat dan juga sudah ada di deskripsi YouTube. Jadi boleh untuk kita registrasi sekarang juga. Oke, nah malam hari ini kita kehadiran pembicara hebat. Jadi sebelum kita mulai nih, mau kenalan dulu, yaitu ada Kak Handiono ya, Kak Handiono Aruman. Jadi di sini mau ngebahas materi kupas tuntas strategi promosi agar menarik calon pembeli. Jadi di sini Kak Handiono adalah business manager dan konsultan. Jadi boleh nih nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut lagi dengan materi yang sudah dibawakan boleh banget ya. Jadi komen aja di kolom chat. Jadi nanti kita bisa langsung tanyakan sama Kak Handinya. Oke, silakan nih untuk Kak Handiono. Halo, malam Kak Suci. Paling panggilnya Aruman aja ya. Oke, Kak Aruman ya. Oke, Ya, silakan Kak. ya. Baik, kita langsung saja ya Kak Suci ya. Iya, Selamat malam teman-teman Lumonas. Pada malam hari ini kita ketemu lagi. Saya Aruman. Mungkin saya langsung share screen aja ya. Langsung dimulai aja apa bagaimana? boleh Kak, langsung mulai. Oke, baik sebentar. Yuk, suaranya jelas ya. Oke, teman-teman semua, pada malam hari ini saya akan membahas soal promosi, terutama terkait buy now and more. Jadi,
pada dasarnya ini kan kawan-kawan rata-rata entrepreneurs ya, atau pada berwirausaha. Jadi di sini pada memiliki usaha tentu tujuan utamanya adalah supaya laku. Nah, berbagai cara dilakukan sebagai usaha kita supaya produk kita atau apa yang kita mau jual itu laku. Problemnya adalah kita mau laku sekarang atau mau lakunya nanti. Oke, kita sebelumnya belum enak kalau belum kenalan, maka saya akan kenalkan diri saya dulu. Saya Handiono Aruman. Saat ini saya bekerja di Magnitude Indonesia, perusahaan konsultan komunikasi publik, ya, di mana ya saya bergabung, saya sebagai business manager. Di situ kita menggarisbawahi bahwa komunikasi atau bagaimana untuk berkomunikasi terhadap masyarakat, baik bentuk PR ataupun bentuk iklan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa lagi kita tawar-tawar. Jadi banyak celahnya, banyak strateginya yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan baik itu produk maupun brand, dan juga tentunya personal dari teman-teman semua ya. Di sini saya sebelumnya berkarir juga di Yellow Page ya, atau di bawah PT Infomedia Nusantara. Kemudian di dunia pendidikan, khususnya untuk sekolah-sekolah, saya sebagai prinsipal, di mana saya di situ banyak melakukan rebranding dan juga restrukturisasi dari sekolah-sekolah tersebut, sehingga dari yang tadinya sekolah biasa-biasa menjadi meningkat dan standarnya jadi luar biasa, hingga menjadi sekolah unggulan di wilayahnya masing-masing. Oke, ada beberapa proyek yang saya handle juga, yaitu dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Transportasi Jakarta, dan banyak lagi yang lainnya sebenarnya. Oke, saya juga memandu webinar series ya, terkait strategi komunikasi dan data publik. Jadi nanti kalau teman-teman mau ikutan boleh aja. Nanti bisa di Instagram saya ya. Tinggal dilihat. Oke. Nah, kita langsung saja. Saat kita bicara tentang promosi, apa sih promosi itu? Gitu. Dimana suatu promosi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan bisa memberikan informasi terkait suatu produk. Ya, di sini ya, teman-teman saat melakukan promosi, tujuan utama biasanya promosi itu adalah masuk melalui mata, masuk ke kepala, mindset, lalu ke hati, emosional. Jadi tingkatannya ke sana. Nah, bagaimana mendorong ya calon konsumen yang belum jadi konsumen ya dari teman-teman itu dia bisa mau membeli barangnya ya, atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau oleh kawan-kawan Lumanas semuanya. Nah, di sini ada berbagai caranya ya. Tentu kita tidak bisa menafikan atau dengan bahasa harus dengan yang baik ya, dan cara-cara yang sesuai. Baik. Nah, kenapa harus promosi? Karena kita harus mengenalkan produk kita ya, memberikan informasi terkait dengan produk kita, maka kita harus melakukan promosi. Kita kenalkan nih. Lalu bagaimana mencapai konsumen baru yang tadinya nggak kenal dengan produknya, lalu menjadi kenal karena promosi tadi, melihat iklannya di mana-mana, lalu melihat produknya, maka dia membeli ya. Lalu menjaga loyalitas dari konsumen, jadi reminding. Kalau yang sebelumnya sudah membeli, nah, dia jadi ingat saat dia membutuhkan produk sejenis ya. Jadi saat membutuhkan produk sejenis, dia akan lakukan, oh ingat nih produknya misalnya kita butuh sabun, maka akan teringat, oh produknya adalah sabun A gitu. Nah, karena itu sudah masuk, jadi sehingga masuk loyalitas kita sebagai konsumen. Kemudian tentunya promosi ini akan meningkatkan penjualan ya, karena kita tujuan promosi, outputnya tentu adalah penjualan kita harus baik ya. Jadi ada berbagai tahapan promosi dan juga bedanya dengan penjualan yang akan dilakukan, yang akan terjadi. Bisa yang direct ataupun yang indirect atau tidak langsung ya, membantu untuk peningkatan penjualannya. Lalu untuk meningkatkan keunggulan produk, nah, tentu kita melihat kompetitor, membedakan dengan produk yang lain ya, dimana beberapa produk itu mungkin memiliki fungsi yang sama, tapi tentu kita kasih keunggulannya. Apa sih kelebihan dari produk kita? Walaupun mungkin perbedaannya sedikit sekali.
atau kasarnya ada kita bold salah satunya. Ya, misalnya isinya juga sama, tapi ada boldnya yang kita angkat gitu. Seolah-olah itu sebagai keunggulan kita, walaupun sebenarnya dengan yang lain juga sama. Sehingga ada pembeda dengan produk lain ya, yang sebagai kompetitor. Nah, lalu bagaimana membangun branding dan citra produk ya, di mata konsumen? Nah, ini sudah kalau yang kesininya sudah masuk ke strateginya ya. Jadi ada beberapa hal ya, yang harus dilakukan untuk membangun citra baik, citra dari perusahaan, citra dari brand atau citra dari produknya. Nah, sehingga di mata konsumen itu, oh ini bagus nih, ini the best nih, gitu. Oh nih kalau yang salah brandingnya, wah ini kelasnya di bawah nih, gitu. Kita membandingkan yang walaupun sebenarnya aslinya kualitasnya sama, tapi karena brandingnya salah sehingga seolah-olah kualitasnya di bawahnya. Lalu yang terakhir adalah mempengaruhi asumsi dan perilaku konsumen. Nah, di sini bagaimana konsumen itu akan terpengaruh dari macam-macam promosi yang dilakukan. Ya, dan juga menimbulkan asumsi-asumsi yang bisa langsung saat itu, bisa juga jangka panjang. Semuanya tergantung dari kita. Oh ya, kalau apabila ada pertanyaan bisa tulis di chatroomnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kategori promosi di sini ada promosi fisik. Ya, promosi fisik itu biasanya secara langsung produknya ada dan terlihat. Nah, cuman skalanya biasanya agak lebih kecil. Gitu. Di sini biasanya promosi fisik itu ya dilakukan dalam saat event-event, ada bazar, ada pameran, ya, atau misalnya lagi ada konser dan lain sebagainya. Kita buka booth, lalu kita kenalkan produknya. Biasanya sebagai sponsor juga bisa. Begitu yang masuk ke konser itu beli tiket atau pertandingan apa, beli tiket terus dapat produknya itu. Sehingga dikenalkan produknya secara fisik. Ya, jadi menerima produknya calon customer ini. Lalu promosi tradisional. Nah, sebenarnya sih tidak terlalu tradisional juga, karena di sini kita bisa mainan di media cetak, ya, TV, radio, billboard, dan iklan banner ya. Saat ini juga masih ada nih billboard, atau kalau sekarang tuh udah TV di layar ya, besar di pinggir jalan. Nah, itu udah masuknya juga sebenarnya kategori billboard, tapi lebih ke seperti TV ya, jadi bisa bergerak dan dia bisa berganti. Itu salah satunya, tapi itu costnya tinggi ya. Nah, di satu sisi media cetak oplahnya juga menurun, TV biaya produksi untuk promosinya juga tinggi gitu. Untuk radio pun dengan timing-timing tertentu. Nah, saat ini yang lagi naik itu adalah promosi digital ya. Gimana perkembangan teknologi ya, dan media informasi saat ini, jadi mau nggak mau itu berubah nih gitu. Dari kasar kita dulu 1.0, lalu sekarang udah 4.0 menuju 5.0 gitu. Nah, sehingga promosinya juga harus berubah, harus melalui lebih banyak menggunakan media digital ya. Nah, dengan cara seperti ini, customer itu mereka kebanyakan langsung searching ya. Dia menggunakan SEO ya, search engine operation, langsung digunakan seperti itu, langsung di website, diklik, dicari kebutuhan bendanya atau kebutuhan kategori need-nya dia gitu. Itu dia pakai search engine. Nah, tapi juga ada hal-hal yang lain nih. Ada juga yang langsung larinya ke marketplace yang tersedia saat ini, yang lagi banyak berkembang. Salah satunya mungkin Lumoshop ini ya. Itu sebagai salah satu marketplace yang ada di negara kita saat ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita bicara jenis promosi, ada soft sell, ada hard sell, atau soft selling dan hard selling ya.
kenapa ada pembagian dua ini? Karena yang pertama, itu kalau soft selling itu kalau dilihat itu banyak sekali iklan-iklan yang menyentuh ke perasaan. Dia membangunnya lebih banyak ke branding. Brandingnya, positioningnya, dan apa yang masuk ke kepala kita dan hati kita, diharapkannya seperti itu. Ya. Kemudian kalau hard selling, ya, tapi kalau soft selling ini jadi posisinya tuh jangka panjang, agak lama, durasinya lama. Nah, karena dia ngebangun positioning. Nah, untuk hard selling itu tujuan utamanya adalah supaya customer itu langsung membelinya sekarang. Nggak nunggu nanti, nggak nunggu besok, ataupun lusa. Karena dia butuhnya itu, walaupun misalnya tadinya dia pengennya belinya produk A. Karena promosi kita pas, kita sebagai yang produk B, si customer ini belok untuk membeli produk B. Ya. Disinilah hard selling berlaku. Nah, saya akan lebih dalam membahas soal hard selling. Ya. Oke. Ya, tapi sebelumnya untuk pengetahuan teman-teman semua, apa sih perbedaannya hard sell dan soft sell? Ya, atau sales strateginya. Hard selling itu agresif. Ya. Langsung secara agresif dan dengan pressure, ada sedikit pressure biasanya untuk salesnya. Kalau soft sell dia tidak langsung, ya, dia pelan-pelan. Jadi kalau dan low pressure, ya, tekanannya agak rendah. Tapi di sini impactnya yang berbeda. Jadi kalau di hard selling, ya, itu create sense of urgency. Jadi menciptakan bagaimana yang tadinya kurang perlu itu menjadi perlu sekarang gitu. Nah, sedangkan kalau soft selling, dia tidak melihat ke urgensinya, dia lihat ke jangka panjang. Jadi potensial customernya dibangun, relationship-nya gitu kan. Nah, sedangkan kalau hard selling dia tidak memperhatikan soal relationship terhadap customer. Yang penting you buy sekarang gitu, beli gitu. Besok, lusa mau beli lagi mau enggak itu urusan nanti, kita akan promo dengan cara yang beda lagi. Nah, tapi kalau soft selling itu membangun, itu udah jadi masuk. Jadi tanya, oh kalau butuh pasta gigi, tandanya belinya merek A nih gitu, nggak, bukan merek B gitu. Itu udah langsung masuk di kalau yang soft selling. Tapi kalau yang hard selling, tidak ada loyalitas di sana. Nah, di hard selling, sell produk dengan biasanya bermainnya di harga, ya, low cost, save life, one time use product. Jadi produk yang sekali pakai lalu bisnis kecil. Ini biasanya seperti ini. Nah, sedangkan kalau soft sell biasanya yang menggunakan itu sales product of long term. Jadi produk yang jangka panjang, ya, dipakai berkali-kali, berulang kali, dan menjadikan branding. Jadi apabila produk itu adalah produk yang rutin digunakan, maka bisa menggunakan soft sell. Tapi bisa juga kalau mau itu produk dibeli sekarang, bisa menggunakan hard selling. Nah, lalu market produk harus dengan stok yang besar, ya biasanya, dan juga kebutuhan yang lagi sedikit. Sedangkan kalau soft sell itu produk marketnya kebutuhannya banyak tapi supply-nya kurang. Dalam artian di sini adalah kalau dia punya produknya banyak, maka harus out tuh, harus cepat dijual. Tapi kalau produknya dikit tapi kebutuhannya banyak, kan tadinya dia pasti laku. Ya udah, dia soft sell aja gitu ya. Oke. Nah, ini hard sell. Ya, kita fokus ke sini. Jadi seorang brand atau salesperson saat kita menjual produknya, menawarkan, itu kalau hard selling itu dia harus agresif, langsung, ya, to the point on the product. Ya. Ini karakteristiknya. Ya. Kualitasnya dia jelaskan, benefitnya, kelebihannya, keunggulannya dari produk tersebut, langsung ke calon pembeli. Ya.
dirasionalisasi agar langsung call to action, agar langsung sales now, deal now gitu kan. Ada yang melakukan marketing bait ya, atau kasih umpan gitu. Ada juga yang melakukan ini, kalau sering teman-teman pernah terima, telepon nawarkan kartu kredit atau nawarkan asuransi. Nah, itu biasanya ini disebutnya unsolicited sales pitch ya. Jadi penawaran yang tidak diinginkan sebenarnya. Kalau oleh kita sebenarnya tidak diinginkan, tapi ya oleh penjual ya itu harus dilakukan karena kan dia biar laku. Kemudian yang terakhir adalah diskon, supaya langsung deal. Ini biasanya kan kalau kita melihat diskon, wah luar biasa tuh, lagi ada diskon, langsung kapan lagi ada diskon. Bahkan kemarin salah satu merek-merek ternama dari jam itu melakukan diskon 90% untuk produknya, walaupun KW-nya atau duplikatnya, dan itu mengantri orang untuk membeli. Nah, tujuan utama di sini adalah meyakinkan pelanggan untuk langsung membeli ya. Jadi nggak nunggu lusa atau besok untuk langsung membeli, atau langsung membeli lagi gitu ya. Jadi membelinya tidak hanya sekali tapi berlipat-lipat gitu, beli lagi dan lagi. Nah, ini yang tentu diharapkan oleh pemilik produk. Oke. Nah, di sini modes of hard sell. Modenya itu dari iklan, advertising, ada yang model membership ya kan, sign up, kemudian ada door to door selling ya, untuk penjualan satu persatu pintu. Kemudian ada yang melalui mail order atau lewat email ya, kalau dulu masih pakai surat. Kemudian marketing campaign, kampanyenya lalu infomersial ya. Jadi bagaimana informasi ini bisa masuk, dan terakhir adalah dengan kupon. Nah, seperti apa bentuknya kita lihat. Yuk. Nah, di sini teman-teman lihat ya, bagaimana kalau dulu masih sering ke supermarket atau pasar swalayan, seringkali begitu datang mau masuk itu ada brosur atau ada seperti korannya berisi katalog produk-produk ya. Ada barang-barangnya ya, ada item-itemnya, ada harganya. Di sini biasanya agak lebih detail produknya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini akan sangat bisa mempengaruhi misalnya mau membeli sesuatu. Di sini ada, nih salah satu contohnya, ada sabun cuci ya, Bukrim, padahal mungkin tadinya mau belinya merek yang lain. Begitu dia melihat katalog ini ya, katalog regular produk-produk ini, dia bisa berubah tuh, belinya yang tadinya merek berbeda jadi ke merek ini, karena ngeliat wah harganya lebih murah tuh. Jadi begitu dia melihat di rak-raknya, langsung dilihat harganya yang mana nih, sesuai nih, apa nih, nih lebih tinggi nih, walaupun cuma beda-beda 50 perak, 100 perak, ya orang bisa berbelok gitu. Itu tujuan dari advertise ini gitu. Jadi dari bentuk biasanya berupa katalog atau selebaran ya, biasanya model-modelnya seperti koran atau seperti tabloid. Nah, ini yang model langsung dialog di produk di supermarket, biasanya langsung kumpulan produk. Kita lanjut. Nah, ini model membership, teman-teman. Jadi di sini di model membership ini itu kelihatan, part of the member, jadi reseller. Ya, dapat diskon lagi 20%. Promosi lebih intim. Jadi udah masuk, udah promosi di dalam aja, di situ lebih kuat. Lagi ada produk baru nih. Pasti langsung saya dapat harga khusus nih. Ya. Jadi beda nih kalau dengan di umum nih. Nah,
Ini dengan ini ya, penjualan akan bisa lebih cepat ya. Karena sudah ketahuan bahwa yang dibangun adalah komunitas penggemar dari produknya itu. Karena dia sudah mengambil member. Walaupun mungkin nanti dia akan dijual lagi. Tapi kan sebagai pemilik produk, intinya produknya dia laku. Walaupun dengan label ya diskon 20% untuk reseller gitu. Walaupun semua orang bisa jadi resellernya ya. Dan juga ada minimal pembelian biasanya kalau sehingga produknya lebih lakunya lebih banyak dengan diskon yang diberikan itu make sense, itu akan laku pastilah gitu ya. Oke. Nah, ini penjualan door to door. Mungkin ini belum lama ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada KFC di pinggir jalan. Ya, ini bukan KFC-KFC-an ya. Kemudian ada Pizza Hut ya. Lalu ada Starbucks di jalanan on the street. Yang dimana sebelumnya mereka punya pasar yang elit di mall dan lain sebagainya, di outletnya khusus ya. Mereka punya tempat sendiri. Tapi begitu pandemi ya, pilihannya mereka dua. Mereka gulung tikar atau mereka ubah strategi mendekati ke pelanggan. Mereka memilih untuk melakukan pendekatan ke pelanggan secara langsung. Yang penting produknya dia laku gitu. Karena kalau enggak dia habis. Untuk bayar karyawan nggak bisa dan lain sebagainya, dia akan tutup. Kalau udah tutup, udah berhenti, untuk memulai lagi itu akan sangat berat. Nah, untuk itu mereka melakukan inovasi seperti ini. Walaupun mungkin kalau sekarang udah dilihat susah lagi buat dapatnya ya, untuk ada lagi. Karena udah kembali ke normal. Nah, tapi ini cukup efektif. Banyak orang yang terkaget-kaget begitu belok di jalan, ada pizza nih gitu. 100.000 dapat